Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, apa yang Yesus ucapkan adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Yesus berkhotbah mulai dari pasal 5 sampai pasal 7 dari Injil Matius ini. Di sinilah Yesus coba mengungkapkan prinsip-prinsip hidup sebagai murid-muridnya atau sebagai orang percaya. Dan dari ayat yang saya baca, bagaimana Yesus menerangkan bahwa saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya diumpamakan atau disebut sebagai garam dunia. Garam dunia, arti dunia ini di mana saudara berada. Ya, kalau saudara berada di dunia film, saudara menjadi garam di dunia film, dunia sekitar saudara. Kalau saudara berada di dunia bisnis, di antara pebisnis, saudara menjadi garam. Jadi dimanapun saudara berada, di dunia apapun saudara beraktivitas, Allah ingin supaya kita bisa menjadi garam. Sebab kita katakan kita adalah garam dunia. Kenapa? Kita disebut sebagai garam. Saudara kasih Tuhan, Yesus katakan garam itu pada zaman Yesus hidup, dikatakan garam itu sangat berguna untuk tentunya termasuk memasak, Tetapi saudara, kalau garam itu menjadi tawar, maka garam itu tidak berguna lagi. Maka garam itu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kenapa demikian? Sebab garam pada waktu zaman hidup lain dengan garam ketika kita hidup pada hari-hari ini. Yaitu garam sudah ada yang halus, udah tinggal lagi termasuk dalam masak, ada berbagai garam demikianlah. Tapi garam pada waktu zaman Yesus adalah garam itu diambil dari di tepi laut, batu-batu, karang-karang, Lalu karena itulah yang dibawa pulang. Kalau memasak sayur, karangnya itu dimasukkan di dalam kuahnya. Akhirnya sampai dicicipi, kalau sudah mulai ada rasa, garam itu, batu itu akan diangkat. Berulang kali sampai ketika batu itu sudah tidak mengeluarkan rasa asin lagi, barulah batu itu dengan garam waktu itu dibuang. Setelah dibuang, dia akan tidak berguna lagi, tidak berguna untuk apapun karena dia sudah menjadi tawar. Nah saudara, kehidupan saudara dan saya, jangan sampai kita menjadi tawar, tidak lagi menjadi garam. Karena kalau sudah demikian, maka kita tidak berarti lagi. Apapun di mana kita berada sudah tidak berarti lagi bagi banyak orang. Kenapa? Saudara, garam yang pertama kita tahu adalah untuk memberi rasa. Semua masakan tanpa garam tidak enak. Kalau masakan tawar tidak berasa, orang tidak nafsu makan. Tapi begitu ada garamnya, ternyata nikmat dan membangkitkan selera makan bagi orang-orang yang tentunya yang suka makan. Nah, garam ini yang pertama dia memberi rasa. Saudara, memberi rasa ini artinya dapat menyenangkan orang-orang yang dapat menikmati dari garam ini. Demikian juga saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah ingin kita bisa memberi rasa di dunia kita berada. Artinya kehidupan kita dapat membawa dampak-dampak yang positif, yang dapat menyenangkan orang-orang yang ada sekitar kita. Sebab memang kita adalah garam, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain dan disukai oleh orang-orang. Karena apa? Karena kehidupan kita yang dapat dirasakan, dinikmati, disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, selain garam menjadi pemberi rasa, garam juga mengawetkan. Memberi, dikatakan ada bagian-bagian macam ikan-ikan dan sebagainya itu yang digarami sehingga tidak cepat membusuk. Dia mengawetkan. Salah satu fungsi garam. Itulah saudara, kehidupan kita juga anak ingin supaya kita dapat mengawetkan, dapat menyegarkan orang-orang di sekitar kita. Baik mungkin ada orang-orang yang sudah mulai putus asa, sudah mulai kecewa, sudah mulai karena merasakan hal-hal yang
yang tidak enak mereka nikmati, rasakan, dan kita itu jadi garam untuk dapat kembali membangkitkan selera mereka, ya, membangkitkan gairah mereka, ya, untuk kita dapat senang sedap juga, ya, mendapat menjadi sesuatu yang dapat memotivasi kembali kehidupan mereka, ya, sebagai garam yang mengawetkan, ya, bukan untuk menghancurkan, tidak, tetapi juga untuk mempertahankan garam itu. Nah, saudara, yang terakhir saya tidak panjangkan, ya, adalah garam juga bisa dipakai sebagai obat. Ada penyakit tentu yang memerlukan garam, ya, di dalam pengobatannya. Nah, saudara, obat itu adalah pemberi kesembuhan. Ya, boleh dikatakan yang dapat juga memberikan, ya, kehidupan bagi yang sakit, dia sembuh lalu dia hidup lagi. Nah, saudara, itulah yang Allah inginkan Tuhan kita. Mari sebagai garam dunia, ya, ucapan-ucapan kita pun kita mesti jaga. Jangan sampai ucapan kita ucapan yang mendukakan, yang melemahkan. Bahkan bisa saja ucapan seseorang bisa mematikan iman percaya orang lain sesamanya. Nah, Allah tidak ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai garam mari kita menjadi penyembuh. Sebagai garam mari kita menjadi obat yang manjur, ya, yang dapat memberikan sukacita bagi orang sekitar kita, sekeliling kita, dimanapun di dunia kita yang kita geluti, supaya kita bisa menjadi sesuatu benar-benar, ya, yang dapat menjadi, ya, berkat lah, ya, bagi banyak orang dimanapun kita berada, ya, sehingga melalui kehidupan kita bisa menyembuhkan mereka yang luka hati, yang patah hati, yang sudah tidak berdaya, yang mungkin sudah kehilangan harapan, terus dikatakan. Tapi melalui kehidupan kita bisa bangkitkan mereka. Kita bisa mengobati kehidupan mereka melalui, ya, tutur kata kita, perhatian kita, dan juga tentunya melalui perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang kita lakukan. Mari saudara, kehidupan Tuhan jadilah, ya, garam-garam dunia di hari-hari yang terakhir ini, seperti apa yang Allah ingin. Sebab kalau garam itu sudah menjadi tawar, artinya kalau sudah tidak berguna lagi, maka kami akan dibuang dari injak orang. Saudara, jangan sampai kehidupan kita menjadi orang anak-anak Tuhan yang tidak berguna. Allah inginkan supaya kehidupan kita bisa menjadi pekat berguna bagi banyak orang lain. Sehingga kita lewat kehidupan kita, ya, ada jiwa-jiwa yang bermenangkan, dikuatkan, dihiburkan, ya, dapat diselamatkan oleh cara hidup kita, baik lewat penampilan kita, kata-kata kita, ya, juga tingkah perbuatan kita. Puji Tuhan, saudara, jalani hari ini, ya, dimanapun kau berada, jadilah berkat, sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Puji Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.